Ketika Rasulullah bertanya, siapa pelakunya? Dan semua menunjuk Nuaiman. Teman-teman yang dirahmati Allah, izinkan saya membawakan sebuah kisah yang bukan hanya membuat kita tersenyum, tetapi juga menghangatkan hati dan mengajarkan nilai-nilai akhlak yang mendalam. Kisah ini datang dari masa terbaik umat manusia, masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di tengah para sahabat yang penuh cinta dan pengorbanan. Di antara mereka, ada seorang sahabat yang begitu terkenal karena selera humornya yang luar biasa. Namanya Nuaiman bin Amr radhiyallahu anhu. Hari ini saya ingin mengisahkan salah satu kejadian lucu sekaligus penuh makna yang terjadi di sekitar Masjid Nabawi. Sebuah kejadian di mana Rasulullah bertanya, siapa pelakunya? Dan semua orang, tanpa ragu, langsung menunjuk kepada satu nama, Nuaiman. Kala itu, kota Madinah berada dalam suasana tenang. Angin gurun bertiup lembut, dan para sahabat tengah sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Seperti biasa, Masjid Nabawi menjadi pusat kehidupan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, mengajarkan wahyu, memberikan nasihat, dan mendengarkan keluh kesah umatnya. Di tengah kedamaian itu, tiba-tiba terdengarlah suara gaduh dari luar. Seorang pedagang Arab Badui tampak berteriak-teriak di halaman masjid sambil menggiring seekor unta yang tampak sehat dan gemuk. Aku telah menjual unta ini kepada salah seorang sahabat kalian. Aku ingin dibayar sekarang, teriaknya dengan suara tinggi. Para sahabat yang berada di sekitar masjid pun heran. Tak ada seorang pun yang merasa membeli unta, apalagi dari seorang pedagang asing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dan bertanya kepada pedagang itu dengan lembut, ini siapa yang membeli unta ini darimu, wahai saudaraku? Pedagang itu menunjuk ke arah salah satu rumah sahabat dan berkata, itu dia, Nuaiman bin Amr. Rasulullah menoleh, dan para sahabat pun segera mengerti bahwa ini pasti salah satu dari kelucuan khas Nuaiman. Wajah-wajah mereka mulai tersenyum, dan beberapa bahkan tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang berkumpul, siapa yang melakukan ini? Tanpa berpikir panjang, mereka serentak menjawab, Nuaiman, ya Rasulullah. Bahkan sebelum sempat mencari tahu lebih lanjut, semua langsung menunjuk satu nama yang selalu punya. Ide unik dan tak terduga, Nuaiman. Maka Rasulullah pun memanggil Nuaiman dan bertanya kepadanya, wahai Nuaiman, apakah engkau yang menjual unta ini kepada orang tersebut? Dengan wajah penuh keluguan dan canda, Nuaiman menjawab, ya Rasulullah, aku melihat unta itu sedang berjalan tanpa pemilik. Maka aku berkata kepada pedagang itu, ada orang yang ingin membeli untamu, dan dia sangat kaya, pasti tidak akan menawar. Pergilah ke rumah itu dan minta bayaran. Tentu saja rumah yang ia tunjuk adalah rumah sahabat lainnya. Nuaiman melakukannya semata-mata ingin melihat ekspresi heran sahabatnya. Juga sedikit kehebohan yang menghibur suasana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa, hingga terlihat gigi geraham beliau. Tawa beliau bukan karena candaan kosong, tetapi karena beliau tahu betapa tulus dan polosnya niat Nuaiman yang hanya ingin membuat orang-orang tersenyum. Namun, Rasulullah tetap mengajarkan adab dalam bercanda. Beliau berkata, wahai Nuaiman, sesungguhnya engkau membuat kami tertawa, tetapi lain kali berhati-hatilah agar tidak menyusahkan orang lain. Nuaiman mengangguk dan meminta maaf kepada sahabat yang ia libatkan dalam candaan itu. Dan yang menarik, sahabat tersebut justru tertawa dan memaafkan dengan penuh kehangatan. Karena semua tahu bahwa Nuaiman memang seperti itu. Ia selalu membawa tawa di tengah-tengah umat yang kala itu tak luput dari kesedihan dan ujian berat. Pesan moral. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa keceriaan dan humor adalah anugerah. Selama tidak menyakiti orang lain atau melanggar syariat, humor bisa menjadi pengikat ukhuwah yang indah. Rasulullah sendiri menghargai humor yang ringan dan tidak menyakitkan. Tahu waktu dan tempat untuk bercanda. Nuaiman adalah contoh sahabat yang pandai menghibur. Namun beliau tetap mengerti bahwa bercanda pun harus punya batas dan etika. Rasulullah adalah teladan dalam menyikapi canda. Beliau tidak marah berlebihan, namun tetap memberi nasihat dengan lembut agar semua bercanda. Tetap dalam batas yang wajar. Jangan cepat menyalahkan, tapi pahami niatnya. Saat semua menunjuk Nuaiman, Rasulullah tidak langsung menghukumnya. Beliau memilih mendengar dahulu, lalu menanggapi dengan bijak. Membawa kegembiraan adalah amal mulia. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda,
Amal yang paling dicintai Allah adalah ketika engkau membuat saudaramu bahagia. Nuaiman memahami ini dalam caranya yang unik. Demikianlah teman-teman, kisah ringan namun penuh makna tentang Nuaiman bin Amr, sahabat Rasulullah yang dikenal karena kelucuannya. Itu bukan hanya penghibur, tetapi juga seorang mukmin yang setia, yang kecintaannya kepada Rasulullah dan Islam begitu besar. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil teladan, bahwa Islam bukan hanya tentang keseriusan, tetapi juga tentang kehangatan, tawa, dan kebersamaan. Dan semoga kita bisa menjadi seperti Nuaiman, membawa senyum di wajah orang lain, namun tetap dalam adab dan kesopanan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap semangat menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada.